Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam wahai saudaraku. Alhamdulillahirabbil alamin. Tentunya selama ini sejak detik akil balik kita melakukan dan melaksanakan perintah Allah, yakni sholat 5 waktu, puasa, zakat, haji, dan ibadah-ibadah lainnya. Kira-kira Anda ingin tahu apa tidak? Kira-kira amal kita selama ini, mulai datangnya detik-detik akil balik, kelahiran manusia kita hingga setua ini, kira-kira Anda ingin tahu tidak? Diterima atau tidaknya di sisi Allah, sampai tidaknya ke akhirat ibadah kita yang di dunia ini. Kebanyakan mayoritas manusia tidak mengetahui bagaimana nasib amal-amalnya ketika dimulai sejak akil balik sampai setua ini. Kebanyakan mereka tidak mengetahui diterima dan tidaknya amal-amalnya. Karena apa? Karena mereka, kebanyakan manusia, tidak tahu kepada Tuhannya. Asal nyembah saja, tidak tahu siapa yang disembah. Selama ini kan Allah kita gaibkan. Bagaimana mungkin kita bisa menyembah sedang Tuhan yang ada di hati kita selama ini gaib, tak ada. Yang wujud, yang nyata, yang berkuasa, yang berdaya upaya dan berkehendak yang kuat adalah diri kita sendiri. Nah, selama ini yang jadi Tuhan itu Allah apa kita sendiri? Coba direnungkan di dalam hati kita. Yang dikatakan menyembah itu kan wajib, persyaratannya harus ada yang menyembah dan yang disembah. Ada makhluk, harus ada khalik. Ada manusia, ada Allah. Itu makna syariatnya menyembah. Itu syariat, syarat-syaratnya. Akan tetapi selama ini kita menyembah, kita sholat, kita puasa, dan seluruh ibadah, kan yang disembah tidak ada. Allahnya gaib, Allahnya tiada. Lah selama ini nyembah siapa? Tentunya yang disembah adalah yang ada di hati kita selama ini. Siapa yang ada di hati kita selama ini? Yang wujud, yang kuasa, yang berdaya upaya, yang merasa punya kekuatan. Kan selama ini yang ada di hati kita adalah diri kita sendiri. Hamba yang menyerupai menjadi Tuhan. Hamba berstatus menjadi Tuhan, sedang Tuhannya sendiri digaibkan. Nah, apakah begitu yang disebut menyembah? Berarti selama ini kan kita menyembah diri kita sendiri. Coba direnungkan wahai sobat, lama ini diri kita ateis, tak bertuhan, tak menyembah Tuhan siapa saja, kecuali mentuhankan dirinya sendiri. Seakan-akan seolah-olah badan ini berstatus memiliki agama. Agama apapun itu. Agama fisik, agama badan, agama raga. Namun agama-agama yang kita peluk selama ini hanya untuk melindungi, menyembunyikan
keateisan diri kita sendiri di sisi manusia, agar dikatakan oleh manusia kita sudah beragama, agar kita tidak disebut ateis oleh manusia, karena fisik badan kita sudah kita beragamakan. Akan tetapi hakikatnya hati kita masih kufur, masih ateis, masih mensekutukan Allah, mensekutukan Tuhan pencipta diri kita dengan diri manusia kita sendiri di dalam hati kita selama ini. Coba cek hati kita masing-masing. Qra' kitabak, bacalah kitabmu, bacalah hatimu, bacalah sejarah hidupmu. Maka dari itu yang kita buka sekarang adalah kesadaran diri sejati kita, diri sejati kita selama ini. Coba kita renungkan, selama ini yang menjadi artis, selama ini yang menjadi penguasa di bumi ini kan kita sendiri. Kita seolah-olah menjadi Tuhan di dalamnya. Kita merasa berkuasa bangun sendiri badan kita. Kita merasa bisa berjalan sendiri kaki kita. Kita merasa bisa berlari sendiri kaki kita. Kita merasa bisa mandi sendiri badan kita. Kita merasa bisa makan sendiri tangan kita, mulut kita. Kita merasa bisa bekerja sendiri badan kita. Kita merasa bisa sholat sendiri badan kita. Kita bisa melaksanakan ibadah sendiri badan kita selama ini. Berarti yang menjadi penguasa yang wujud di hati kita kan selama ini kan kita sendiri. Kayak-kayaknya seolah-olah kita ini bertuhan. Akan tetapi kita tidak tahu siapa Tuhan. Kok bisa kita tidak tahu siapa Tuhan? Loh kan Tuhannya kan kita goibkan selama ini. Kita tiadakan di hati kita. Yang wujud yang ada kan selama ini di hati kita kan kita sendiri. Nah, itulah yang disebut hawa nafsu. Itulah yang disebut dajjal. Itulah yang disebut setan. Itulah yang disebut iblis. Kata Allah, setan itu adalah musuh-musuhmu yang nyata. Akan tetapi selama ini manusia berkeyakinan, berakidah bahwa setan itu gaib, sama seperti Allah. Padahal Allah berfirman di dalam Al-Quran bahwa setan itu adalah musuhmu yang nyata. Loh, Allah kan bilang nyata. Masa kita tidak yakin kepada firman Allah? Maksudnya apa yang nyata itu? Ketika di dalam hati kita ini yang berkuasa atas badan ini, diri Abdul Halimnya, diri nama kita sebagai manusia, nah itulah yang disebut setan yang nyata. Itulah maksud Allah itu setan yang nyata, ya diri kita sendiri, hawa nafsu kita sendiri. Ketika kita belum mengenal siapa pencipta diri kita. Selama ini kan kita merasa menghaki bahwa hidup dan badan ini kan milik kita, hak milik manusia kita selama ini. Maka itulah tak mungkin bisa menyembah kepada Allah, sedang sementara hati kita
Yang jadi Tuhan adalah diri kita sendiri. Muhal kita bisa menyembah Allah. Lalu kenapa selama ini kita semua bersifat diamuhu binafsihi, berdiri dengan dirinya sendiri? Kan selama ini kita merasa bisa berdiri sendiri, karena selama ini kita buta akan Tuhan pencipta diri kita. Karena selama ini kita mengaku-ngaku bahwa hidup dan badan ini adalah milik kita, punya kita, sehingga seluruh ibadah-ibadah yang kita lakukan, sehingga seluruh sholat-sholat yang kita kerjakan seolah-olah diniatkan lillahi ta'ala, milik Allah. Akan tetapi hakikatnya praktek hati kita selama ini bukan lillahi ta'ala, akan tetapi linafsi, liku hamba, sholatku hamba, sedekahku hamba, tahajudku hamba, baca Qur'anku hamba, sholat duhaku hamba. Seluruhnya diakui hambanya lah yang menguasainya, hambanya lah yang berkuasa atas seluruh pergerakan badan-badan ini. Seluruhnya kan ibadah fisik, ibadah lahir, ibadah zahir. Akan tetapi hati kita, perhatian kita, akidah kita menyembah badan-badan kita sendiri. Kayak-kayaknya badan ini punya kuasa, kayak-kayaknya badan ini punya wujud, kayak-kayaknya badan ini punya kehendak, kayak-kayaknya badan ini bisa apa-apa dan bisa bergerak sendiri kemanapun yang dimauinya. Nah, itulah berhala-berhala yang kita sembah selama ini. Berhala badan inilah sekutu-sekutu dari Dajjal, dari setan, dari iblis, jin, dan sebagainya. Inilah yang wajib kita perangi. Maksudnya memerangi itu bukan perang-perang secara fisik. Maksud perang di sini adalah menyadari, memahami bahwa hidup dan badan ini hakikatnya Allah dan milik Allah, bukan milik manusia kita. Pasti kita semua tidak mau dan tidak ingin bila seluruh ibadah kita ini terbakar oleh hawa nafsu kita sendiri. Kita tidak ingin seluruh ibadah ini sia-sia. Bagaimana caranya agar ibadah kita selama ini tidak sia-sia di sisi Allah? Di sisi manusia memang tidak sia-sia, karena manusia melakukan ibadah banyak pamrihnya, banyak inginnya. Pertama, ingin pahala. Kedua, ingin surga. Ketiga, ingin dianggap ahli ibadah oleh manusia. Keempat, ingin hormat, ingin dihormati oleh manusia atas seluruh laku ibadahnya. Keenam, ingin kehormatan, ingin kemuliaan, ingin dimuliakan makhluk dengan ibadah dan ilmu syariatnya.
itulah semuanya berhala-berhala yang menghalang-halangi, yang membelenggu hati hamba hingga sampai kepada Tuhannya. Karena berhala-berhala itu akan selalu membawa kita kepada kesesatan. Hati kita hanya memandang berhala-berhala itu, tidak sampai memandang Allah yang kita sembah selama ini. Pada hakikatnya kita nyembah berhala di dalam hati, bukan menyembah Allah. Islam itu, iman itu adanya di hati, agama itu adanya di hati. Awaluddin ma'rifatullah. Awal seluruh agama, awal agama adalah tahu. Makrifat itu adalah tahu, artinya tahu, kenal dengan siapa Tuhan yang bakal kita sembah. Bagaimana mungkin kita bisa menyembah Allah? Bagaimana mungkin kita bisa menyembah Tuhan sedangkan diri kita belum pernah bertemu sekalipun dengan Tuhan yang kita sembah? Apakah mungkin kita bisa ingat Tuhan? Apakah mungkin kita bisa berpikir kepada Allah sedangkan kita tidak tahu Allah? Bagaimana mungkin kita bisa ingat sesuatu hal yang mana sesuatu hal itu belum pernah kita jumpai sedetik pun? Nah, kan logika ilmiah kan? Karena bagaimanapun kita berpikir, mengingat, pasti yang diingat hanya nama, hanya namanya saja. Sedangkan namanya itu bukan Tuhan, bukan Allah, bukan Zatullah. Yang kita sembah itu, yang kita ingat itu, siapa pemilik nama Allah itu? Zatnya, bukan namanya yang kita sembah. Maka dari itu awaluddin ma'rifatullah, maka bermakriffatlah dulu. Setelah bermakrifat baru kita bisa menyembah dengan benar di dalam seluruh syariat-syariat yang kita kerjakan. Tanpa mengenal Allah, maka seluruh syariat kita ini batil, dusta, bohong. Karena di dalamnya kita selalu mensekutukan Allah dengan diri kita sendiri sebagai Tuhan di dalam hati kita sendiri selama ini. Awaluddin ma'rifatullah itulah awal yang dicari oleh Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sebelum menjadi Nabi, sebelum syariat didatangkan. 15 tahun lamanya Kanjeng Nabi bertapa, bersemedi, berkhulwat, berzuhud di dalam Gua Hira, di dalam gelapnya malam di Gua Hira. Demi untuk apa? Awaluddin ma'rifatullah. Agama ini, agama bukan nama-nama agama ya, maksudnya agama, keyakinan, akidah, agama yang diawali harus makrifat. Maksudnya makrifat harus tahu siapa sih Tuhan itu. Maka dari itu man aroba nafsahu faqad aroba rabbahu, barang siapa mengenal hakikat diri sejatinya, manusianya, maka kenallah ia dengan Tuhannya, pasti itu. Maka dari itu kenalilah diri manusia kita sendiri dulu sebelum mengenal Allah. Nah, sifat hakikat diri sejati manusia ini adalah
seluruh sifat muhal yang ada di dalam sifat muhalnya Allah. Sifat tidak mungkin bagi Allah. Itulah sifat wajib kita yang harus kita selami, yang harus kita pahami, yang harus kita pelajari. Contoh, sifat wujud wajib bagi Allah itu wujud ada, sedangkan kebalikannya sifat muhalnya adalah adam, yakni artinya muhal, tidak mungkin Allah itu tidak ada. Nah, tidak ada inilah wajib bagi seluruh makhluk ciptaannya. Maka dari itu, bila ingin mengenal Tuhan, bila ingin berjumpa Allah, maka tiadakan dirimu di hatimu. Maka setelah itu, maka wujudlah Tuhan. Bagaimana mungkin kita tahu wujudnya Allah, sedang sementara di hati kita, diri kita yang wujud, diri kita yang jadi Tuhan. Nah, demikian. Yang kedua, sifat wajib bagi Allah adalah qidam. Qidam itu artinya dahulu. Siapa yang dahulu? Nah, kebalikannya adalah khutus. Khutus itu artinya baru. Badan-badan inilah yang baru. Sedangkan Allah itu maha qidam, yakni dahulu. Untuk mengetahui, untuk menyatakan kedahuluan Allah adalah, ingatlah ketika cikal bakal badan ini masih berbentuk tanah. Siapakah yang menghidupi tanah? Apakah tanah itu bisa berproses, bisa tercipta dengan dirinya sendiri? Nah, tanah itu akan berproses, akan tercipta dengan sang pencipta, yakni hayatullah. Hidup itulah yang memproses, yang memilah-milah cikal bakal badan ini yang dari tanah. Saripati tanah-tanah itu diproses, diperjalankan lagi dari tanah menuju kepada tumbuh-tumbuhan. Cikal bakal badan kita pernah ada di tanah dan di tumbuh-tumbuhan, sayur mayuran dan padi. Nah, cikal bakal badan ini dulu pernah ada di buah-buahan, sayuran dan padi. Nah, seumpama hidup dan badan ini milik kita sendiri, tentunya wajib bagi kita ingat, khudur dan menyaksikan seluruh peristiwa-peristiwa itu. Ketika di tanah, kita masih ingat, kita bisa menyaksikan, seperti ingatan kita yang sekarang ini, seperti penyaksian kita sekarang ini. Ketika di dalam tumbuhan, kita wajib ingat, seperti sekarang ini. Ketika di dalam buah-buahan, di dalam sayur mayuran, di dalam padi, kita wajib ingat seperti yang sekarang ini. Bila memang hidup dan badan ini milik kita sendiri, akan tetapi kan kita tidak ingat apa-apa. Jangankan waktu ketika jadi tanah, di tumbuh-tumbuhan dan buah-buahan, sayuran dan padi, bahkan ketika bayi pun kita tidak tahu. Inilah bukti logikanya bahwa hidup dan badan ini bukan milik kita. Itulah bukti bahwa sifat Adam itu adalah milik kita. Apa artinya? Ketiadaan. Ketiadaan wujud diri manusiamu di hatimu. Nah, sekarang
sekarang kita berlanjut kepada wujudnya buah-buahan, sayur-mayuran, dan padi. Ketika cikal bakal badan kita di dalamnya, hidup yang ada di badan orang tua kita memakannya. Siapa yang memakannya? Apakah badan kedua orang tua kita bisa makan sendiri tanpa adanya hidup, tanpa adanya hayatullah di situ? Maka hayatullah, maka hiduplah yang memakankan buah-buahan, sayuran, dan padi itu ke dalam badan-badan ini. Bukan badan yang makan, akan tetapi Allah lah yang memakankan. Allah hidup tak butuh makan, akan tetapi Allah hidup sebagai pencipta badan. Itulah bukti kasih sayangnya Allah. Itulah bukti pemeliharaannya Allah. Itulah bukti mencukupi Allah kepada seluruh ciptaannya. Itulah bukti kasih sayang hayatullah kepada badan-badan ini. Sehingga setelah dimakan oleh kedua orang tua kita, makanan semua itu dan minuman itu diproses lagi oleh hidup, oleh hayatullah di dalamnya. Sehingga hasil makanan dan minuman yang dimakan oleh kedua orang tua kita diproses lagi, dipilah-pilah lagi. Ada yang dijadikan darah, ada yang dijadikan daging, ada yang dijadikan vitamin, ada yang dijadikan energi, ada yang dijadikan sperma atau indung telur, dan dipilah-pilah menjadi kotoran. Allah lah yang menjaga badan-badan ini. Hiduplah yang mengasihi sayangi badan-badan ini, yang memproses seluruh kegiatan di dalam badan ini. Selama ini kita kan sukanya melihat keluar diri, sehingga kita lupa siapa yang ada di dalam diri. Selama ini kan kita hanya bermain-main di luar diri kita, sehingga di dalam diri ini menjadi kuburan gelap gulita. Maka setan iblis dajjalnya suka tinggal di dalam diri. Itulah hawa nafsu. Nah, coba kita pikirkan. Sekarang ini, selama ini, seumpama hidup dan badan ini memang milik kita, mestinya setelah makan dan minum, kan harusnya kita yang memproses dengan tangan kita. Memproses, memilah-milah, ini aku jadikan daging, ini aku jadikan energi, ini aku jadikan darah, ini aku jadikan vitamin, ini aku jadikan sperma, ini aku jadikan induk telur, dan ini aku jadikan kotoran. Nah, logikanya seumpama hidup dan badan ini kita manusia yang memilikinya, yang menguasainya, seharusnya kan demikian. Seperti Allah memelihara badan kita ini, seharusnya kan kita yang mengolah, yang memproses di dalam tubuh ini. Jangankan bisa memproses kita, isi jantung kita, rupa usus kita, rupa ginjal kita, rupa empedu kita, rupa darah kita, rupa daging kita di dalam diri kita sendiri, kita tidak tahu. Bagaimana mungkin hidup dan badan ini kita akui sebagai milik kita, sedangkan isi manusia dan hidup itu sendiri
kita tidak kenal, kita tidak tahu. Kan logika sekali. Contoh lagi, ketika rambut tumbuh bertambah panjang, kuku tumbuh bertambah panjang, kan mestinya yang menumbuhkan, yang memanjangkan rambut kan kita sendiri. Wong hidup dan badan ini milik kita, katanya. Dan kuku kan kita yang memanjangkan kuku. Kalau memang hidup dan badan ini milik kita, akan tetapi seumpama hidup dan badan ini milik kita, tentunya kita tak akan menciptakan kuku yang panjang agar kita tidak capek memotong kuku. Tentunya kita tidak menciptakan kebelet pipis atau kebelet pupuk. Nah, itu kan membingungkan. Ketika kita bepergian kebelet pipis, kan bingung kita. Nah, seumpama hidup dan badan ini milik kita, tentunya kita tidak menciptakan hal-hal yang tidak enak buat kita. Tentunya kita hanya menciptakan yang enak-enak saja buat kita. Kita hanya menciptakan kebahagiaan saja. Kalau hidup dan badan ini milik kita loh ya. Akan tetapi di dalamnya kan ada kesedihan, ada hal-hal yang tidak kita sukai. Contohnya ketika kita sedang sakit, kan kita tidak menyukai hal-hal yang begitu. Sakit, mati badannya kan tidak suka kita. Nah, jika memang hidup dan badan ini milik kita, ciptaan kita, kita kan harusnya menciptakan yang enak-enak saja buat kita. Nah, itulah bukti bahwa hidup dan badan ini bukan kita dan milik kita. Wahai sobat, coba kita renungkan. Wahai manusia, engkau dicipta dari setetes air yang hina, yakni sperma. Bertemunya sperma dan indung telur. Ketika kita berposisi berstatus sebagai sperma, cikal bakal badan kita ini, apakah kita masih ingat? Apakah kita bisa menyaksikan keadaan sesaat menjadi sperma dulu? Apakah kita bisa menyadari seperti yang sekarang ini bahwa kita pernah dulu tinggal di sperma dengan hayatullah? Kan kita tidak ingat sama sekali. Nah, itulah bukti bahwa badan ini dan hidup ini bukan kita dan milik kita. Kemudian hayatullah, kemudian Allah memproses lagi, memperjalankan lagi sperma ini ke indung telur, diperjalankan. Nah, diperjalankan, badan ini cuma diperjalankan oleh hidup. Tanpa hayatullah tak akan ada proses, tak akan ada perjalanan. Dengan hayatullah, dengan wujud nyatanya Allah yang memperjalankan sperma itu sehingga diproses, dicipta menjadi segumpal darah. Nah, ketika di segumpal darah kita masih ingat? Kan tidak ingat. Nah, itulah bukti bahwa cikal bakal badan ini bukan kita dan milik kita. Nah, kemudian diperjalankanlah lagi oleh hayat dari segumpal darah menuju kepada segumpal daging. Seluruh perjalanan itu adalah al-hayat yang memproses, yang mencipta. Siapa al-hayat itu?
hayatullah, ya Allah sendiri, zatnya Allah sendiri. Ketika segumpal daging sudah tercipta, Allah memproses lagi, memperjalankan lagi dari gumpalan daging menuju janin, sehingga terproseslah, sehingga terciptalah tangan, terciptalah kedua kaki, terciptalah kedua telinga, terciptalah kepala, terciptalah jantung, ginjal, dan seluruh pernak-pernik yang ada di dalam tubuh ini. Nah, seumpama hidup dan badan ini milik kita, mestinya kan kita yang mencipta, kita yang berkuasa memperjalankannya dulu. Nah, kita teruskan kembali perjalanan cikal bakal badan kita ini, diperjalankan Allah, diperjalankan hayatullah, hidup yang menyertai badan menuju kepada janin yang sempurna, sehingga pada umumnya di usia 9 bulan janin itu terlahir sebagai bayi. Nah, ketika bayi itulah disebut kullu mauludin yuladu 'alal fitrah. Seluruh bayi-bayi yang terlahir di dunia ini bergelar dan berkeadaan suci, bersih, dan fitrah. Siapakah yang punya sifat suci itu? Apakah ada manusia yang bersifat suci? Tak satu pun manusia itu suci ketika di dalam hatinya masih wujud manusianya. Manusia dikatakan suci jika hakikat jati diri manusianya kembali kepada asalnya. Gimana asalnya? Ketiadaan